Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan News Weekend edisi Sabtu 8 Februari 2025. Seperti biasa, semuanya sudah kami siapkan untuk menikmati di rumah. Langsung saja News Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Rotno Tania. Informasi pertama, pasca dilantik di Jakarta, pemerintah Provinsi Kepri akan melaksanakan penyambutan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 mendatang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan penyambutan terhadap gubernur dan wakil gubernur Kepri terpilih Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura pasca dilantik di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara belum lama ini memastikan acara penyambutan keduanya akan dilaksanakan secara sederhana sesuai instruksi efisiensi dari Presiden RI Prabowo. Adi menyebut pasca pelantikan pihaknya akan menyiapkan acara penyambutan di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Setelah penjemputan, rangkaian penyambutan kepala daerah terpilih itu akan dilanjutkan dengan syukuran sederhana bersama masyarakat di Gedung Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Kemudian untuk Bapak Gubernur sendiri, sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan kita harus sederhana juga untuk menyikapinya. Maka direncanakan beliau hadir di bandara setelah tiba dari Jakarta, hanya disambut oleh beberapa. Kemudian karena hari Jumat kalau tidak salah, itu setelah lepas sholat Jumat, prosesi untuk tepung tawar dan ucapan selamat datang serta rasa syukur akan dilaksanakan di Gedung LAM secara sederhana. Selain pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kepri, pelantikan juga akan dilakukan kepada bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih. Pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabungkan dengan pelantikan kepala daerah yang diputuskan melalui putusan sela atau dismisal di Mahkamah Konstitusi. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, seorang mantan calon legislatif pada pemilu 2024 lalu mengadukan Ketua KPU Bintan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bintan Haris Daulay dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP oleh Tarmizi, mantan calon legislatif atau caleg dari Dapil 3 Kabupaten Bintan. Aduan tersebut terkait dugaan kesalahan administrasi terkait keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif 2024. Ketua KPU Bintan Haris Daulay saat ditemui belum lama ini membenarkan aduan tersebut. Menurutnya, saat ini dirinya masih menunggu jadwal sidang dari DKPP. Menurutnya, aduan yang dilayangkan merupakan konsekuensi pekerjaan sebagai Ketua KPU dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan aduan ke DKPP, memang saya selaku Ketua KPU Kabupaten Bintan itu kan diadukan ke DKPP. Kita menghargai itu, bahwa itu hak pengadu. Kita selaku teradu bahwa konsekuensi pekerjaan kita di pemilu tahun 2024, khususnya kemudian 30% perempuan ya. Iya. Kami ingin menyampaikan bahwa KPU Bintan itu menjalankan norma regulasi, ketentuan peraturan KPU yang mengatur pencalonan. Maka kemudian kalau saya digugat berkenaan dengan tupoksi saya tersebut, maka itu menjadi konsekuensi saya. Kita akan menunggu jadwal sidang untuk kemudian menjelaskan itu di hadapan Hakim Majelis Etik DKPP yang kami pun masih menunggu jadwalnya. Untuk diketahui, informasi aduan dari salah satu mantan caleg ini telah terdaftar di website resmi DKPP. Dari hasil verifikasi material pada 6 November 2024, pengaduan dinyatakan memenuhi syarat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Tersangka dugaan korupsi pengelolaan PNBP jasa penundaan kapal di pelabuhan wilayah Batam kembalikan uang kerugian negara. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepri menerima pengembalian uang kerugian negara senilai 3,75 miliar rupiah dari tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
atau PNBP Jasa Penundaan Kapal Wilayah Batam berinisial SY. Uang kerugian negara tersebut diserahkan oleh istri SY yang didampingi kuasa hukumnya pada Jumat 7 Februari 2025. SY merupakan Direktur PT Pelayaran Kurnia Samudra. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Muharram mengatakan, nantinya uang tersebut dititipkan ke rekening penampung Kejati Kepri untuk upaya pemulihan kerugian negara. Mukarrom berharap agar tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini juga dapat mengikuti jejak tersangka SY untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut. Pengembalian kerugian negara pada tersangka Syahrul sebesar 3 miliar 700 juta rupiah. Nah, hari ini kita di BRI sebagai Badan Penanggulangan Pajak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Terima kasih. Terus ini sebagai upaya kejaksaan juga ya? Ya, tentunya ini adalah upaya kejaksaan agar setiap kerugian negara yang timbul untuk harus kembali ke negara. Jadi ini salah satu bentuk bahwa tersangka sudah mau mengembalikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tersangka akan menyusun hal yang serupa. Diketahui berdasarkan hasil audit dari BPKP Kepri, total kerugian negara dalam kasus ini senilai 9,63 miliar rupiah dan 318.000 dolar Amerika Serikat. Rendel CV News dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain menjelang bulan Ramadan tahun 2025, Polresta Tanjung Pinang akan menggelar operasi keselamatan Seligi 2025. Polresta Tanjung Pinang akan melaksanakan operasi keselamatan Seligi 2025 selama 2 pekan, mulai tanggal 10 Februari 2025 mendatang. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Jumat 7 Februari 2025 mengatakan, operasi tersebut digelar sebagai upaya cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Carlantas menjelang bulan suci Ramadan mendatang. Dalam operasi Seligi tersebut, pihaknya akan menyasar pengguna jalan yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara yang dapat membahayakan diri pengendara tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan maupun angka korban fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 10 Februari 2005 akan kita gelar operasi keselamatan yang mana sasaran operasi keselamatan adalah mengenai Kamtib Carlantas, ya kan. Ini dalam rangka menjelang kita ibadah Ramadan, ya, itu perlu memberikan pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas sehingga masyarakat juga di sini juga peduli akan keselamatan lalu lintas. Operasi Keselamatan Seligi 2025 akan digelar mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Bawaslu Kepri menangani 55 pelanggaran selama Pilkada serentak tahun 2024. Pelanggaran didominasi dugaan tidak pidana dan netralitas ASN. Sebanyak 55 pelanggaran pilkada ditangani Bawaslu Provinsi Kepri di sepanjang Pilkada serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra pada saat rapat penyampaian evaluasi hasil kinerja Pesta Demokrasi 2024 di Barika Cafe Tanjung Pinang pada Jumat 7 Februari 2025. Zulhadril mengatakan penanganan pelanggaran pilkada tersebut bersumber dari laporan dan temuan di lapangan. Adapun rincian pelanggaran pilkada yang terjadi tahun lalu, yaitu dugaan pelanggaran tindak pidana ada 31 perkara, lalu dugaan pelanggaran netralitas ASN 19 perkara, dugaan pelanggaran netralitas kepala desa 2 perkara, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara 1 perkara, dan dugaan pelanggaran administrasi 2 perkara. Khusus pelanggaran netralitas ASN sudah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara agar diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tindak pidana 31, dugaan pelanggaran netralitas ASN 19, dugaan pelanggaran netralitas KDS 2, dugaan kode etik penyelenggara 1, dan dugaan pelanggaran administrasi 2, total 55 pelanggaran. Laporan dan temuan yang diregistrasi, ada dugaan pelanggaran tindak pidana 18,
dugaan pelanggaran netralitas ASN 16, dan dugaan pelanggaran administrasi 2. Laporan yang tidak diregistrasi, dugaan pelanggaran tindak pidana 13, dugaan pelanggaran netralitas ASN 3, dan dugaan pelanggaran netralitas kepala 2, dugaan kode etik penyelenggara 1. Jadi ada catatan terhadap 2 laporan yang dengan dugaan TPP dan netralitas, Kepri 1 laporan dan Karimo 3 laporan. Zulhadril juga mengapresiasi semua stakeholder terkait karena pelaksanaan Pilkada Kepri 2024 secara umum berjalan aman dan lancar. Redaksi VNews dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNews Click untuk berita menarik lainnya.